Kali ini kita akan membuat cake coklat dengan frosting keju yang rasanya nyoklat beserta creamy. Bagi yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita lelehkan terlebih dahulu 75 ml minyak sayur dan 50 gram margarin. Saya gunakan panci kukusan yang akan digunakan nanti untuk melelehkan, jadi ini sekalian untuk hemat tenaga. Jika ingin menggunakan metode lain juga bisa ya, mau di steam atau mau dititip di dalam Magicom juga bisa. Selanjutnya, ini setelah leleh dan tercampur rata, kita sisihkan dan dinginkan. Karena panci ini akan digunakan untuk mengukus, apinya kita kecilkan saja dulu dan jangan lupa dilapisi tutup kukusan dengan kain. Selanjutnya, kita akan siapkan bahan kering. Di sini ada 90 gram tepung terigu protein sedang dan 60 gram coklat bubuk. Tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Lanjut, ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat adonan. Siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, boleh menggunakan yang bubuk seperempat sendok teh. Kemudian ini diaduk rata sampai gulanya larut. Untuk cake coklat ini kita tidak perlu menggunakan mixer ya. Setelah gula larut dan adonan sedikit memutih, ini sudah cukup. Lanjut kita masukkan bahan kering tadi, yaitu tepung dan coklat bubuk. Bisa dimasukkan dalam 2-3 tahap. Kemudian ini diaduk rata. Agar lebih mudah dalam pencampurannya, bisa menggunakan spatula. Pada resep ini kita tidak menggunakan garam karena kita sudah menggunakan margarin. Jika tepung dimasukkan sekaligus dari awal, maka adonan ini akan padat. Bisa diselingi dengan memberi sebanyak 125 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita campurkan sampai benar-benar merata. Jika sudah rata, bisa ditambahkan sebanyak 2 saset creamer kental manis atau setara dengan 60 gram. Kemudian ini diaduk sekali lagi. Terakhir, masukkan lelehan coklat dan minyak yang kita steam di awal tadi. Bisa diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam adonan coklat. Selanjutnya, ini kita aduk sampai benar-benar merata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar nanti hasil dari cake coklat kita bagus mengembang sempurna. Agar rasa dan aromanya lebih kuat, di sini saya tambahkan pasta mocha atau bisa juga diganti dengan 1 sendok makan larutan kopi. Aduk rata sekali lagi sampai benar-benar tercampur. Nah, ini warnanya sedikit pekat ya dibandingkan sebelumnya. Setelah selesai, bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga, kurang lebih seperti ini. Ini akan mempermudah kita saat memasukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Tekstur adonan ini padat dan cukup berat. Masukkan adonan ke dalam tin wall bulat ukuran 200 ml, kurang lebih sepertiga saja karena nanti adonan ini akan mengembang. Jika ingin ditimbang juga bisa, kurang lebih beratnya sekitar 50-60 gram. Isi semua cup sampai selesai. Setelah selesai, saya dapatkan sebanyak 8 cup ukuran 200 ml dan 1 cup ukuran 100 ml. Yang ukuran 100 ml ini akan kita jadikan sebagai topping. Lanjut, ini semua akan kita kukus menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, ini sudah panas ya, bisa dimasukkan dulu cup-cup berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus selama 15-20 menit atau sampai matang, menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus 20 menit, inilah hasilnya, dan ini benar-benar mengembang dengan sempurna. Bisa kita keluarkan dulu dari dalam kukusan. Lanjutkan kukus sisa adonan sampai selesai dengan metode yang sama. Ini hasilnya setelah didinginkan ya. Selanjutnya kita akan buat remahan dari cake coklat ini sendiri. Caranya sangat mudah, bisa gunakan garpu saja. Seperti ini hasilnya. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan beri topping berupa frosting keju atau cheese frosting, atau bisa dikenal juga sebagai buttercream keju. Untuk cara pembuatannya bisa cek pada kolom deskripsi, saya tuliskan di sana linknya. Frosting keju ini juga cocok digunakan sebagai topping cake atau cupcake, juga bisa digunakan sebagai isian dari roti tawar. Buatnya sangat mudah tetapi rasanya sangat enak. Untuk pengisiannya pada setiap cup tidak perlu banyak-banyak karena rasa frosting ini tidak sama dengan memberi fly ya.
Untuk frosting keju ini dioles sedikit saja itu sudah sangat enak. Selanjutnya ini bisa diratakan menggunakan sendok. Lakukan sampai semuanya selesai, dan setelah selesai sudah bisa diberi taburan berupa remahan dari kek coklat. Untuk topping ini sebenarnya bebas, bisa menggunakan meses coklat atau menggunakan parutan keju, juga bisa menggunakan remahan biskuit. Taburi semua cup sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Kek coklat dengan frosting kejunya sudah jadi, siap untuk dipromosikan atau disajikan untuk keluarga. Selain penampilannya yang cantik, juga didukung dengan rasa yang enak. Kira-kira seperti apa rasanya? Yuk langsung saja kita review rasanya ya. Saat disendokin seperti ini, berasa banget ini kek coklatnya sangat lembut. Bismillah, memang enak, nyoklat banget, teksturnya lembut, untuk manisnya ini pas, dipadukan dengan frosting keju seperti ini rasanya benar-benar komplit. Pokoknya ini layak coba, layak jual banget. Jika kita jual, kita pasti akan bangga dengan resep yang kita berikan. Strawberry cake dengan frosting keju yang dijamin rasanya enak, teksturnya lembut, serta krimnya yang sangat-sangat enak. Krim ini adalah yang paling populer dan paling sering saya gunakan. Sebelumnya sudah pernah saya buat untuk pandan, coklat, serta pernah juga untuk brownies. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, kemudian 150 gram gula pasir, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh menggunakan pasta vanila, gunakan setengah sendok teh. Terakhir masukkan SP, boleh menggunakan TBM atau valet, ini takarannya adalah setengah sendok teh. Keempat bahan ini kita campurkan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah ke tinggi kurang lebih selama 3-5 menit. Sesuaikan saja dengan mixer masing-masing sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer. Sisihkan saja mixernya, lanjut ini kita aduk menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu, saya gunakan yang protein sedang sebanyak 150 gram. Ini saya masukkan semuanya saja, sebelumnya sudah diayak. Jika tepungnya buka kemasan, tidak apa-apa, tidak perlu diayak. Lanjut, ini kita aduk sampai merata. Jika sudah rata, tambahkan sebanyak 70 ml susu cair full cream. Kemudian ini diaduk lagi sampai merata. Jika sudah selesai, tambahkan 70 ml minyak sayur. Boleh menggunakan margarin yang dilelehkan sebelumnya. Dan ini kita aduk sampai benar-benar merata. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar hasil dari strawberry cake-nya nanti sempurna. Lakukan teknik aduk balik atau aduk lipat agar pencampurannya benar-benar merata. Jika sudah selesai, kita masukkan 1 sendok teh pasta strawberry. Ini diaduk rata sekali lagi. Setelah selesai bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar mudah saat nanti memasukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Seperti ini ya hasilnya. Nah lanjut akan kita masukkan ke dalam cup tin wall bulat ukuran 200 ml. Ini sudah saya siapkan sebanyak 12 cup. Biasanya satu resep ini menghasilkan 12 cup. Jika ingin hasilnya sama rata maka bisa ditimbang. Kurang lebih ini setiap cup takarannya adalah 50 gram. Masukkan adonan ke dalam cup, kemudian dihentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Lakukan sampai selesai. Nah ini sudah selesai semua ya, jadi dapat 12 cup dengan 1 bonus cup kecil. Yang di cup kecil ini akan saya jadikan nanti sebagai topping. Lanjut ini kita kukus dengan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Masukkan cup-cup berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus, ini hasilnya dan sudah matang ya, bisa dikeluarkan dari dalam kukusan. Lanjutkan kukus sisa adonan sampai selesai. Ini sudah selesai semuanya, kita tunggu hangat dulu ya, baru kita beri krim. Sambil menunggu, kita haluskan dulu cake yang ada pada cup kecil dengan cara menggunakan garpu seperti ini, kita jadikan remahan. Nah ini mudah sekali ya. Oke, setelah selesai sisihkan. Selanjutnya kita akan oles frosting keju atau cheese frosting pada permukaan cake strawberry. Ini sudah sangat sering saya buat, jadi silahkan cek resepnya pada kolom deskripsi, sudah ada linknya. Setelah selesai dioles, kita ratakan dengan sendok seperti ini. Lakukan sampai selesai, dan untuk memberi cheese frosting ini ya, tidak perlu banyak-banyak karena sedikit saja rasanya sudah enak. Apalagi ini untuk dijual, jadi kita usahakan agar dengan modal sekecil-kecilnya dapat penghasilan atau untung yang besar.
Setelah selesai, sudah bisa ditaburi dengan remahan cake stroberi tadi. Ini bisa ditambahkan sebanyak setengah sendok makan saja. Bisa juga ditambahkan topping berupa parutan keju atau ingin menambahkan topping yang lain, opsional ya. Nah, ini dia hasilnya. Strawberry cake with cheese frosting sudah jadi, sudah siap untuk dipromosikan atau untuk dinikmati. Ini juga enak disajikan dalam keadaan hangat ataupun dalam keadaan dingin. Nah, seperti apa ya kira-kira rasanya? Yuk langsung saja kita review. Untuk penampilannya ini cantik banget dan modalnya juga murah meriah, bahkan toppingnya pun kita kreasikan sendiri. Untuk teksturnya ini dijamin lembut banget. Bismillah. Rasanya enak, manisnya ini pas banget ya, nggak kemanisan. Untuk krimnya juga dipadukan dengan cake strawberry ini sangat-sangat cocok. Pokoknya ini dijamin teksturnya paling lembut. Ada beberapa resep yang sering saya buat dan resep inilah yang paling best seller. Jika ditambahkan dengan parutan keju, maka rasanya juga akan semakin enak karena ada gurih-gurih dari parutan keju. Rainbow cake dengan frosting keju yang rasanya enak, manis, creamy, pokoknya lengkap deh. Rainbow cake ini enak banget dinikmati saat dingin ataupun hangat. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja ya kita ke cara membuatnya. Siapkan 3 butir telur, kemudian 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet, serta seperempat sendok teh vanili bubuk. Jika ingin menggunakan vanila pasta juga bisa gunakan setengah sendok teh. Lanjut ini kita mix dengan kecepatan dari rendah ke yang tinggi, kurang lebih selama 3-5 menit, sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Ini kita mix sampai putih, kental, dan berjejak. Jika sudah, bisa dimatikan dulu mixernya dan disisihkan. Ratakan adonan menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram, boleh menggunakan tepung terigu protein sedang. Masukkan secara bertahap, 2-3 tahap agar pencampurannya merata. Lanjut ini diaduk secara perlahan. Tambahkan lagi sisa tepung, kemudian diaduk sekali lagi. Kali ini saya tambahkan tepung dalam 3 tahap dan di tahap yang ketiga saya selingi dengan menambahkan susu cair full cream sebanyak 70 ml. Jadi pencampurannya bisa lebih merata dan adonan tidak terlalu padat. Lanjut ini diaduk-aduk sampai merata. Setelah selesai bisa ditambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 70 ml. Bisa diganti dengan margarin yang dilelehkan sebelumnya dengan takaran yang sama. Lanjut ini diaduk-aduk sekali lagi menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, atau bisa juga dengan memutus adonan di tengah. Intinya adonan ini tercampur merata dan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Jika sudah benar-benar tercampur merata, ini akan kita bagi menjadi 5 bagian sama banyak. Setelah ditimbang berat adonan ini adalah 600 gram. Berarti per warna atau per wadah akan mendapatkan 120 gram. Sebaiknya gunakan timbangan ya agar nanti hasilnya nyaris sama karena ini adalah untuk dijual. Selanjutnya, kelima bagian ini akan kita beri warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Saya tidak memberikan pasta ya, agar tidak ada rasa pada setiap warna. Jadi untuk rasanya ini adalah rasa vanila dengan warna yang bermacam-macam. Oke, ini kita aduk dulu ya, warna merahnya, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lanjut, ini siap untuk kita masukkan ke dalam cup. Saya gunakan cup bulat tin wall ukuran 200 ml. Satu resep ini biasanya menghasilkan 12 cup. Jadi caranya ini kita sendokin satu persatu ke dalam cup. Saya mulai dengan warna ungu. Untuk memasukkan adonan ke dalam cup kita harus hati-hati dan harus bersabar. Lanjut timpa dengan warna biru. Seterusnya ditimpa dengan warna hijau, kuning, dan merah. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jika ditimbang beratnya adalah 50 gram. Saya ulangi sekali lagi ya. Seperti ini caranya. Dan lakukan sampai semua adonannya habis. Kurang lebih seperti ini sudah selesai, kita bisa hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum dikukus. Adonan ini menghasilkan 12 cup plus 1 bonus cup kecil, akan saya jadikan nanti sebagai topping. Lanjut ini kita kukus dengan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini kukusannya sudah beruap banyak dan siap untuk digunakan. Masukkan cup berisi adonan dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Cukup gunakan api sedang cenderung kecil agar hasilnya sempurna dan matangnya merata perlahan. Ini hasilnya setelah 15 menit dikukus, hasilnya benar-benar mengembang sempurna dan bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Lanjut, kukus sisa adonan yang masih ada. Nah, ini sudah selesai semua ya, kita tunggu dingin dulu, nanti akan kita beri topping berupa frosting keju. Setelah dingin, ini sudah bisa kita beri frosting keju. Untuk frosting kejunya bisa cek pada kolom deskripsi, sudah ada keterangan link pembuatannya. Ini adalah frosting keju yang enak, creamy, buatnya gampang dan bahannya juga sedikit. Lanjut tambahkan di atas semua permukaan cake.
Untuk frosting keju ini sudah sering saya gunakan di beberapa cake sebelumnya, seperti rasa pandan, coklat, dan juga rasa stroberi. Bisa cek juga ya nanti di kolom deskripsi, ini cocok sebenarnya untuk cake jenis apa saja. Rasanya enak, manis dan creamy-nya ini pas, jadi nggak bikin enek. Tambahkan di atas permukaan cake, tidak perlu banyak, kalau banyak nanti malah enek. Kemudian ratakan menggunakan sendok seperti pada video. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya ya, sudah bisa kita beri topping. Kali ini topping yang akan saya berikan adalah remahan cake serta parutan keju. Sebelumnya kita haluskan dulu cake yang ada di cup kecil tadi. Nah, ini cukup mudah, gunakan garpu saja seperti ini. Jika sudah selesai bisa kita gunakan. Tambahkan secukupnya di atas permukaan cake. Tambahkan juga parutan keju kurang lebih sebanyak setengah sendok makan. Nah, jika sudah selesai, siap untuk dipromosikan. Bisa disimpan dulu di dalam kulkas atau mau langsung dinikmati. Ini dinikmati dingin ataupun hangat, sama saja sama-sama enak. Langsung saja ya, kita review bagaimana rasanya. Saya ambil satu dulu, karena saya pecinta keju, saya ambil yang topping keju. Saat disendokin seperti ini, berasa ini cake-nya lembut banget, warnanya juga cantik, tidak terlalu pekat ya. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya juga lembut, dan paduan antara cake dengan frosting keju ini cocok banget. Pokoknya ini nggak terlalu manis, nggak bikin enak, serta pas di lidah. Pandan cake with cheese frosting atau pandan cake dengan frosting keju. Bagi yang mau tahu bagaimana cara membuat dan bahan apa saja yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai ya. Oh ya, bagi yang baru saja hadir dan datang ke channel Ayu Verona, dukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih. Yuk, langsung saja kita buat ya. Di sini saya sudah siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ke dalam wadah, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau valet, silahkan pilih salah satu. Selanjutnya, bahan-bahan ini kita campurkan. Kita gunakan mixer ya untuk mencampurkannya. Kita mix sampai putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih selama 5-10 menit atau sampai benar-benar mengembang. Sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Setelah putih, kental, dan berjejak, matikan mixer. Kita masukkan sebanyak 150 gram tepung terigu. Boleh diayak ya. Tetapi jika tepungnya masih baru dan belum bergumpal, tidak apa-apa jika tidak diayak. Kemudian nyalakan lagi mixernya, tetapi dengan kecepatan paling rendah saja, kurang lebih selama 15-30 detik sekedar tercampur. Kemudian masukkan sebanyak 70 gram margarin yang telah dilelehkan sebelumnya. Lalu aduk lagi sampai rata. Jika sudah rata seperti ini, sudah bisa dimatikan ya mixernya. Lanjut, kita akan aduk dengan menggunakan spatula. Masukkan 70 ml susu full cream. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut diaduk lagi sampai rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Dan pastikan semua adonan benar-benar tercampur, tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah, agar nanti hasil dari pandan cake kita sempurna. Setelah rata seperti ini, sudah bisa kita masukkan ke dalam cup, tapi sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam plastik segitiga agar mudah dimasukkan nanti ke dalam cup tin wall. Nah, seperti ini ya, ini akan mempermudah dan mempercepat kerja kita. Saya sudah siapkan di sini cup tin wall ukuran 200 ml yang bulat. Kita masukkan kurang lebih sebanyak setengah dari tinggi tin wall, atau jika ditimbang kurang lebih beratnya 60 gram. Isi semua cup tin wall, dan setelah selesai diisi, saya dapatkan sebanyak 10 cup, dan 1 cup kecil ini akan digunakan sebagai toppingnya nanti ya. Lanjut, ini akan kita kukus dengan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Jika menggunakan panci, jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain agar air nanti tidak menetes ke dalam adonan. Selanjutnya kita masukkan ya cup-cup yang telah berisi adonan tadi. Kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang cenderung kecil agar matangnya merata dan matang perlahan. Setelah 20 menit dikukus, sudah matang ya, dan ini sudah tinggi mengembang, bisa kita keluarkan dari dalam kukusan.
Lanjut kukus lagi cup berisi adonan sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai dikukus. Kita tunggu dingin dulu. Nanti akan kita beri frosting keju atau buttercream keju. Jika kita akan memberi fla keju atau fla susu, maka tidak perlu ditunggu dingin. Tetapi karena kita akan memberi frosting keju atau buttercream keju, maka perlu ditunggu dingin agar nanti tidak meleleh. Untuk cake yang di dalam cup kecil ini saya sisihkan dulu ya. Nah, ini sudah bisa ya kita beri cheese frosting atau frosting kejunya. Untuk resepnya bisa cek pada video saya sebelumnya. Oleskan frosting kejunya secukupnya atau seperlunya saja ya, tidak perlu melimpah, tidak perlu banyak-banyak, karena rasa dari frosting keju ini sudah sangat pekat dan kuat. Jika nanti diisi banyak-banyak, yang pertama mubazir, yang kedua rasanya jadi tidak enak, malah jadi enek. Kemudian ratakan menggunakan sendok, seperti dalam video ini ya. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya kita buat cake kecil ini jadi remahannya dulu. Kita cukup gunakan garpu saja ya. Setelah selesai, tambahkan di atas permukaan frosting keju kurang lebih sebanyak 1 sendok teh saja. Nah, cantik bukan penampilannya? Tetapi untuk topping ini bebas ya, bisa menggunakan keju, menggunakan meses atau menggunakan topping lainnya, silahkan sesuai selera masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Cake pandan dengan frosting kejunya sudah jadi, sudah siap untuk disajikan dan siap untuk kita jual. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita review bagaimana rasanya ya. Nah, ini saya ambil satu, coba disendokin. Wah, benar-benar lembut. Wangi pandannya ini benar-benar berasa banget wanginya. Bismillah. Memang rasanya enak, perpaduan yang pas banget antara frosting kejunya dengan pandan yang wangi ini. Dan ini nggak bikin enak ya, malah bikin nagih. Untuk harga jual bisa sesuaikan saja dengan daerah masing-masing. Bisa dijual mulai dari harga 6 sampai 8.000 rupiah saja. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Silahkan dipilih ya, mau jual yang mana, mau coba yang mana. Pokoknya ini cocok banget menggunakan cheese frosting dengan resep satu ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya dan wassalamualaikum.